Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan Pak Armin. Perkenalkan nama saya Rahmat Al-Fajri, NIM 1822029. Di sini saya akan mempresentasikan eh, subtopik manajemen citra diri. Ya, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan konsep citra diri. Jadi, eh, konsep citra diri ini kurang lebih adalah bagaimana gambaran individu atau gambaran diri kita ketika dilihat oleh orang lain. Ya, mungkin kita ingin dilihat sebagai seseorang yang ramah atau mungkin seseorang yang murah memberi atau seseorang yang cerdas atau mungkin juga sebagai seseorang yang memiliki pengaruh atau kedudukan. Itu semua adalah berbagai macam bentuk citra diri. Nah, mengapa citra diri itu penting? Saya ambil studi kasus kepala desa yang hendak mencalonkan diri di sebuah desa yang masyarakatnya memiliki profesi petani, kebanyakan petani. Eh, jadi bayangkan kalau Anda sebagai calon kepala desa itu eh, sering mendengar keluhan-keluhan di sekitar kalau terdapat permasalahan di rantai distribusi hasil panen beras, seperti ada penimbunan, mafia, dan lain sebagainya yang itu berujung pada permainan harga dan ketidakpastian pemasukan atau pendapatan petani. Nah, Anda memiliki ide, yaitu dengan menerapkan eh, pengaturan distribusi rantai pasokan beras melalui koperasi resmi bentukan badan desa gitu. Nah, tetapi konsep tersebut kan ya terlalu teknis sehingga agak sulit buat dipahami oleh masyarakat awam. Terlebih apabila contohnya para petani ini mungkin eh, banyak yang tidak menyelesaikan pendidikan non formal atau tingkat literasinya masih belum cukup tinggi begitu. Nah, tentunya untuk meyakinkan masyarakat di desa tersebut perlu ada citra diri. Dalam hal ini, citra citra diri itu biasanya kalau masyarakat desa itu mereka senang dengan sosok yang dekat secara emosional. Nah, dekat secara emosional tuh bagaimana? Misalnya figur-figur yang sering terjun langsung ke masyarakat, kayak kepala desa atau figur penting yang sering turun belusukan gitu istilahnya. Nah, dengan interaksi semacam belusukan tersebut maka akan terbentuk kedekatan emosional dan akan meningkatkan approval gitu dan akan sehingga lebih mudah dikenal dan dipilih oleh masyarakat. Nah, prinsip manajemen citra diri di sini ada tiga. Yang pertama, image management is kolaboratif. Jadi, walaupun pada umumnya manajemen citra diri itu bersifat individu, tetapi dalam tahapan tertentu itu ada pengaruh dari orang lain. Eh, contohnya contohnya begini, ketika citra diri yang kita pamerkan, yang kita gunakan itu cocok dengan keadaan dan lingkungan, maka orang-orang lain di sekitar kita akan memberikan respons yang sesuai sehingga citra diri kita akan ya semakin ya cocok lah gitu, cocok semakin cocok dan semakin pede kita gunakan. Tetapi kalau citra diri yang kita gunakan itu kurang cocok di lingkungan atau keadaan tertentu, maka orang lawan bicara kita tuh akan eh, memberikan respons yang kurang mengenakan, yang menyebabkan percakapan atau perbincangan terganggu istilahnya. Yang kedua, we manage multiple identities. Jadi di situasi tertentu kita punya citra diri tertentu. Nah, jadi di berbagai tempat kan kita memiliki peranan yang berbeda. Contohnya ketika kita di rumah orang tua kita berperan sebagai anak. Di kampus kita berperan sebagai mahasiswa atau mungkin di rumah saudara kalau kita punya keponakan gitu kita berperan sebagai
paman gitu. Nah, masing-masing peran tadi tuh memiliki ekspektasi citra diri yang berbeda-beda. Contohnya kalau kita sebagai anak di rumah orang tua itu kita ekspektasinya memiliki citra diri yang rajin, yang disiplin. Kalau di kampus ekspektasi citra dirinya sebagai mahasiswa yang cerdas, atau kalau di rumah paman kita ekspektasinya memiliki citra diri yang ramah terhadap anak-anak begitu. Nah, karena adanya pengaruh dari eh, lingkungan sekitar dan per, banyaknya citra diri dalam beragam situasi dan kondisi, maka ini masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu kompleksitas manajemen citra diri. Nah, jadi terkadang kita terjebak di dalam situasi dilematis yang menyebabkan terjadinya apa ya, polarisasi citra diri. Jadi terdapat citra diri positif dan negatif yang dimunculkan dalam bersamaan. Contohnya eh, ketika kita diterima magang atau internship di sebuah kota besar gitu, kita harus merantau. Nah, kebetulan di kota tersebut kita punya kerabat, punya saudara. Nah, kita mau tinggal di rumah saudara kita di sana gitu, dengan alasan kalau gaji kita bekerja itu nggak cukup untuk menyewa tempat tinggal sendiri. Nah, tentunya ini ada dua citra yang ditunjukkan di sini. Yang pertama, eh, citra bahwa kita membutuhkan tempat tinggal, ibaratnya kayak meminta gitu. Ini kan dipersepsikan negatif. Nah, kemudian ada satu lagi citra yang mungkin bakal kita tunjukkan kalau kita bakal jadi anak yang rajin, anak yang disiplin gitu. Nah, ini kan citra yang positif. Nah, kadang citra positifnya ini yang sebagai strategi itu perlu apa ya? Perlu ditingkatkan gitu. Jadi misalnya ketika kita meminta izin untuk tinggal di rumah saudara, kita bilang eh, kita janji mau ikut bersih-bersih rumah setiap seminggu sekali begitu. Jadi agar kita mendapatkan kepercayaan dan izin untuk tinggal di rumah saudara kita. Contohnya seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah citra diri itu penting dalam komunikasi interpersonal karena dari citra diri yang tepat maka akan timbul kepercayaan dari lawan bicara sehingga intensi kita dalam melakukan komunikasi itu bakal tercapai dan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Eh, dalam manajemen citra diri tentunya kita harus lihat situasi dan kondisi di masing-masing keadaan, di masing-masing percakapan sehingga kita bisa menggunakan citra diri yang sesuai pada tempatnya. Untuk saran, ya kita harus pahami situasi pembicaraan dengan mengenal topik pembicaraan atau mengenal lawan bicara kita tuh mungkin latar belakangnya atau seperti apa gitu, orangnya seperti apa sehingga kita bisa menggunakan citra diri yang sesuai. Yang kedua, agar citra diri dapat diterima dengan baik, ada baiknya kita tidak boleh berlebihan dalam eh, memamerkan citra diri tertentu gitu, apalagi sampai berbohong. Terkadang untuk situasi-situasi tertentu justru dengan memasang citra diri yang natural itu akan akan memudahkan diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain sehingga eh, menimbulkan kedekatan emosional yang lebih murni terhadap lawan bicara. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.